Semua peserta disiapkan dulu background-nya sesuai yang saya infokan di grup ya. Nanti saya akan sebelum masuk ke Mas Nalen saya akan screenshot. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita jumpa lagi di Zoom meeting ini ya secara online. Pada siang hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Masih ada 20 peserta, silahkan yang teman-temannya untuk menginformasikan di grup kalian. Biasanya per kelas itu ada grupnya, diinformasikan untuk segera bergabung untuk mengikuti sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya informasikan di grup seperti itu, bahwa pada saat ini per tanggal 17 sampai akhir bulan Mei itu akan dilakukan pendaftaran untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka. Kemarin sudah ada sosialisasi dari Akademi BAA UMKT dan juga besok juga akan ada sosialisasi kembali, mohon untuk ikut. Nah, untuk yang siang hari ini kita akan sharing, akan diskusi ya, sharing dengan alumni kampus Merdeka. Nah, jadi alumni kampus Merdeka ini itu terdaftar di Kemendikbud juga, bahwa kalau kalian itu pernah mengikuti program Kampus Merdeka, kalian akan otomatis menjadi alumni Kampus Merdeka. Itu program apa saja, baik itu pertukaran mahasiswa, magang, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, siang ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Nalendro Mataram, ini angkatan Teknik Mesin angkatan 2019. Mas Nalen ini semester lalu ikut pertukaran mahasiswa Merdeka di Amikom Yogyakarta. Jadi nanti saya harap teman-teman sekalian yang hadir di sini bisa mengikuti jejaknya Mas Nalen gitu ya, ikut mendaftar di program pertukaran mahasiswa karena itu sangat menarik dan itu free. Maksudnya free itu ada biayanya, tapi biayanya ditanggung sama Dikbud, sama kementerian gitu ya, sama LPDP. Jadi kita hanya yang penting kita punya semangat, punya niat, nah baru nanti kita akan dibiayai gitu untuk programnya ini. Nah, pertukaran mahasiswa ini itu adalah terakui ya, ini pasti terakui dan ini adalah prestasi untuk mahasiswa dan juga prodi. Makanya di sini saya berharap nanti banyak yang bisa bergabung karena itu juga sebagai tolak ukur IKU atau indikator kinerja utamanya prodi. Jika nanti banyak mahasiswa yang outbound keluar dari prodi untuk program kampus Merdeka, maka nanti prodi nilainya akan tinggi dan akan bisa meningkatkan nilai akreditasi. Nilai akreditasi untuk apa? Nah, nilai akreditasi ini untuk kalian juga gitu. Nah, jadi kan biasanya kalau kita mau daftar kerja, mau daftar beasiswa gitu ya, itu kan biasanya akreditasi minimal B atau baik atau baik sekali gitu. Nah, itu untungnya juga untuk kalian. Nah, jadi ini dari kalian dan untuk kalian sendiri gitu. Bukan berarti kalian yang ikut programnya terus nanti prodi yang enak, saya yang enak, itu tidak. Kalian juga yang akan merasakan nilai akreditasi itu. Nah, jadi kalau nilai akreditasi itu jelek, dosen tidak apa-apa, toh gaji dosen juga tetap gitu, mau itu baik atau baik sekali atau apa, ke gaji kami itu tetap. Tapi yang berbeda adalah di mahasiswa. Jadi semoga kalian nanti bisa ikut meningkatkan kualitas prodi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu ya. Salah satunya itu program Kampus Merdeka ini, agar akreditasinya naik, lalu kalian juga mendapatkan pekerjaan akan lebih mudah, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan ke Mas Nalendro untuk
memberikan informasi gitu ya, sharing. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau daftar itu silahkan ditanyakan ke Mas Nalen, apa gimana sih itu caranya, baru nanti keuntungannya itu apa saja, nah seperti itu. Sebelum ke Mas Nalen tadi saya mau screenshot dulu. Silahkan di open cam-nya, saya akan melakukan screenshot. Sini masih ada 24 mahasiswa, jadi masih ada hanya ada satu layer. Silahkan buka kameranya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, nah jadi silahkan disimak untuk apa yang disampaikan Mas Nalen dan juga nanti Mas Nalendro langsung saja diinformasikan mengenai pendaftaran kewirausahaan ya. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya mengenai kewirausahaan, nanti silahkan diinformasikan juga Mas Nalen bagaimana cara mendaftarnya bagi teman-teman yang sudah punya usaha dan ingin mendaftar, itu silahkan nanti jika lolos itu lumayan, nanti akan didampingi dengan biaya yang lumayan gitu untuk meningkatkan usahanya seperti itu. Silakan kepada Mas Nalendro, saya persilakan. Halo. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya izin melakukan share screen kepada semuanya. Screen. Ya, udah terlihat ya. Iya Bang, sudah. Oh, ya, teman-teman. Oke, di sini saya memperkenalkan saya di sini. Nama saya Nalendro Mataram. Di sini saya sebagai alumni Kampus Merdeka untuk program pertukaran pelajar. Kampus Merdeka sendiri memiliki banyak program. Salah satunya ada pertukaran pelajar secara nasional, ada juga pertukaran pelajar yang ke luar negeri juga ada. Bahkan ada program magang yang dikhususkan untuk mahasiswa semester akhir. Ada program riset dan penelitian dan segala macamnya. Nah, di sini saya menjelaskan background saya terlebih dahulu. Ya, di sini saya Nalendro Mataram, perkenalkan nama saya Nalendro Mataram. Saya di sini dari S1 Teknik Mesin dan merupakan angkatan 2019. Nah, di sini adalah salah satu foto yang foto saya saat saya liburan bersama di sana di Jogja. Jadi sebenarnya apa sih yang saya lakukan? Di sini saya tuh ingin belajar budaya. Saya nggak mau berada di Samarinda. Bukan berarti sombong atau bagaimana, cuman di usia saya sekarang, apalagi saat ada corona, di mana kita tuh harus ke lockdown atau enggak terkunci di kota kita sendiri. Padahal saya pengen jalan-jalan, saya pengen mendaki gunung, saya pengen explore banyak pantai gitu. Lalu upaya apa? Ada program ini Kampus Merdeka, kita dipersilakan untuk belajar di kampus luar pulau dan gratis, di mana semua biaya ditanggung oleh Dikti. Oleh karena itu ini sebagai kesempatan saya melakukan 3 hal ini, yaitu adalah belajar budaya, belajar di kampus lain, dan tentu saja liburan. Ini faktor utamanya adalah liburan sebenarnya ya. Lalu belajar budaya. Apa sih yang bisa kita pelajari? Karena kita belajar di luar pulau, berarti kita belajar budaya yang ada yang kita tuju. Kebetulan di sini saya mendapatkan Jogja sebagai tujuan saya. Jadi kita hanya mahasiswa dari sini hanya dapat memilih pulau kecuali Kalimantan karena saya dari Kalimantan. Jadi pulau yang bisa saya pilih adalah Jawa, Bali, NTT, NTB, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Lalu di sini saya memilih Jawa dan Bali, namun saya diterimanya di Jogja. Seperti itu. Sehingga budaya Jogja kita harus pelajari. Ada banyak budaya Jogja yang harus pelajari, nggak cuma satu, apalagi cuma bahasa Jawa, Ikipiro, nggak cuma itu doang. Ada banyak. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah mengenal masakannya, snack-snack Jogja seperti apa. Jogja cenderung dengan masakan manis, gula merah. Makanya di sini ada ibu-ibu jual gula merah sampai berkilo-kilo ya.
Karena emang makanan khas Jogja itu isinya gula merah dan manis-manis. Jadi nggak heran jika orang sana pada manis-manis ya. Lalu di sebelah situ ada proses pembuatan tahu, di mana ini kita juga belajar proses pembuatan tahu seperti apa. Lalu yang di paling bawah itu adalah menari. Nanti mungkin setelah ini saya bisa memberikan contoh video. Jadi kita juga sebagai mahasiswa dari luar diberi kesempatan untuk belajar menari tarian dasar gitu. Dan di sini ada dosen yang menjelaskan jenis-jenis tariannya seperti apa aja. Seperti itu. Lalu budaya selanjutnya itu seperti apa adalah kita mengenal candi. Ini ada. Nah, ini biar fresh dikit ya. Jadi di sini adalah kita mengenal budaya dengan pakaian adatnya. Pakaian adatnya wanita seperti apa, lalu pria seperti apa. Itu sebelah kanan. Dan sekaligus itu ada foto candi, ya walaupun sedikit ya, ini sebagai contoh saja. Tapi kita mengunjungi beberapa candi. Seperti ini kita mengunjungi Candi Mendut. Serta sejarahnya juga kita harus belajar. Jadi semuanya itu kita pelajari, lalu kita buat laporan yang dikumpulkan kepada dikti nantinya. Lalu di sebelah kanan itu adalah membatik. Ya, ini belum jadi batiknya, cuman saya membuat ayam, walaupun agak-agak rusak ayamnya ya. Ini ayam suwir kayaknya. Nah, di sini kita juga belajar membatik, jadi menggunakan canting dan segala macamnya, semua prosedur kita lakukan. Nanti hasil batikannya ini dibawa pulang, namun saya tidak bawa. Lalu adalah hal baru, saya belajar banyak hal baru di sini. Salah satunya apa? Yang paling kelihatan adalah belajar hal baru, yaitu saya belajar mata kuliah di luar program studi saya. Di sini saya belajar 3 mata kuliah, yaitu adalah pemrograman Python, lalu ada UI UX design, lalu ada teknologi sensor. Nah, saya mengambil mata kuliah ini juga bukan tanpa alasan, karena di era sekarang, di era industri 4.0, di mana kita semua makin ke sini makin banyak yang otomatis, makin ke sini makin banyak yang robotik, menggunakan AI, lalu segala macamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar pemrograman Python seperti itu. Dan juga sama teknologi sensor, ini berhubungan dengan manufaktur. Lalu UI UX design ini sebenarnya hanya mata kuliah refreshing karena kita hanya mendesain sebagaimana aplikasi aja. Ini nanti ya kita mengikuti mata kuliah ini hingga selesai. Di sini saya juga ada beberapa kali luring, jadi saya kuliah di Jogja, saya masuk ke kampus sana, ada sekitar 2 kali, lalu sisanya daring karena waktu itu di sana masih zona merah. Lalu tentu saja ada liburan, ini yang paling penting. Jadi Sabtu dan Minggu adalah weekend, dan di mana Jogja termasuk kota wisata, jadi cocok untuk jadikan destinasi liburan. Ada banyak. Sini contohnya adalah saya berada di lokasi di sebelah kiri, saya berada di lokasi syuting Bumi Manusia. Sebelah kanan saya berada di dekat Merapi. Ini sebenarnya di belakang ada view Merapi, cuman ketutupan awan seperti itu. Salah satunya ya. Lalu notes adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi apa saja sih yang perlu kita perhatikan jika kita mengikuti program ini? Ini menurut saya, jadi subjektif ya. Pertama adalah keunggulan. Jadi mengikuti program ini kita mendapatkan banyak sekali keunggulan. Pertama tentunya adalah mandiri. Kita belajar mandiri. Mungkin kalau misalnya kalian di sini ngekos gitu kan. Tapi rumah cuman di Bontang, rumah hanya di mana gitu. Kukar segala macamnya, yang di mana masih satu pulau. Beda halnya jika kita berada di luar pulau. Mau pulang juga kan sayang tiket gitu loh ceritanya. Mahal karena tiket sekali berangkat aja bisa dari kisaran 500 hingga 1,5 seperti itu. Lalu kita juga belajar memanajemen waktu atau belajar mengatur waktu. Di sini bisa dibilang adalah jika kita keluar pulau, Indonesia ini kan dibagi oleh 3 waktu. Nah, mungkin di sini WITA, cuman kita kedapatan di Pulau Jawa yang di mana di sana itu WIB. Nah, jadi kita harus bisa mengatur waktu. Jika ada yang tabrakan, kita harus bisa memprioritaskan salah satunya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah keunggulannya tentu saja menjalin koneksi. Kita berada di kampus luar, dan kampus luar juga welcome kepada kita. Itu kita harus menjalin koneksi kepada dosen-dosen sana. Bahkan saya juga menjalin koneksi kepada rektor sana juga. Karena
dosen-dosen di sana juga termasuk dosen-dosen hebat gitu. Jadi nggak ada salahnya kita menjalin koneksi kepada mereka semua. Lalu kita harus bisa memanage segalanya atau enggak mengatur segalanya. Mengatur segalanya ini apa maksudnya? Yaitu adalah mengatur prioritas. Pertama mulai dari keuangan, kita dikasih keuangannya dia yang bisa dibilang pas, tidak kurang tidak lebih, hanya pas. Cuman jika kita ingin memenuhi kebutuhan sekunder kita kayak liburan, jalan-jalan atau sebagainya macamnya, kita harus bisa mengatur yang lainnya juga. Jadi dalam dana yang pas itu gimana caranya biar kita masih tetap bisa jalan-jalan seperti itu. Contohnya ya. Lalu memanajemen waktu. Misalnya di Jogja saya ada mata kuliah jam 1, tapi WIB. Lalu di sini ada mata kuliah jam 12, WITA. Itu kan tabrakan sebenarnya. Cuman ya gitu, kita bisa memanajemen waktu. Jadi mana yang harus bisa kita prioritaskan. Mata kuliah sini, kalau masalahnya mata kuliah sini hanya open learning, berarti bisa kita kesampingkan seperti itu. Kalau mata kuliah sana yang open learning atau melakukan media online, jadi gitu, kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting gitu. Atau enggak, jika bisa sih kita masuk dua-duanya ya. Contoh kayak misalnya di sini open learning-nya aja, di sana pakai Zoom seperti itu. Atau enggak di sananya luring, kita sambil online di sini Zoom. Itu ya bisa diakalin sih. Cuman dosen kan sebenarnya paham karena kita juga ada keterbatasan waktu, pembagian waktu gitu ya. Tabrakan. Lalu ada tantangan. Tantangan ini banyak. Jadi kita diharuskan siap menghadapi berbagai tantangan. Pertama adalah culture shock. Culture shock. Di mana bahasa yang biasanya kita gunakan sehari-hari seperti kalau, ya lo, ya kan, aku, kamu, gitu-gitu, tidak bisa kita terapkan semuanya di luar sana. Contoh jika kita ke Jakarta, kita harus terbiasa dengan gue sama lo. Kita nggak bisa pakai aku, kamu. Gitu. Bisa, cuman kesannya merekanya tidak nyaman seperti itu. Di Jogja kita nggak bisa nyebutnya pendeng, kita nggak bisa nyebutnya kalau, iya lo, kagak, enggak lah gitu kan, nggak bisa. Dan mereka pun kadang pakai bahasa Jawa gitu. Jadi kita memang harus siap untuk culture shock seperti itu. Dan culture shock pun nggak hanya di lingkungan sekitar, di kampus tujuan juga bisa. Contoh misalnya di sini kita anggap aja kalau Zoom mahasiswanya nggak harus open camera. Open kamera tuh nggak harus, nggak wajib. Tapi kalau misalnya kita ke Jogja, semuanya wajib open kamera. Seperti itu contohnya. Jadi memang kita harus siap atau enggak. Bisa aja kalau di sini mungkin selama mata kuliah kita bisa absen. Jadi kita bisa absen di akhir-akhir atau di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya kita ke Jogja, anggap aja absen hanya boleh 5 menit pertama. Seperti itu. Jadi ya kita harus siap akan tantangan seperti itu. Lalu yang pertama adalah folklore. Atau pamali atau bisa dibilang mengikuti dan menghormati budaya leluhur seperti itu. Jadi kita jangan jadi mungkin kita sebagai orang Muslim kayak misalnya mungkin ada dunianya antara saya dengan dunia jin atau segala macam. Tapi jika kita ke tempat sana, apalagi di daerah yang disucikan, kita kalau bisa jangan semena-mena gitu. Karena ini sempat sering kejadian di mana orang luar kan saya juga di sana tuh mendatangi kayak makam raja-raja. Jadi emang Jogja juga kan dulu dari kerajaan banyak ada saya dulu ke kerajaan Mataram. Nah di kerajaan Mataram juga kan ada makam-makamnya. Sebenarnya itu kita datang hanya untuk mempelajari bagaimana kerajaan ini terbentuk hingga segala macamnya. Gitu. Cuman emang tersisa hanya makamnya saja. Nah di situ kita emang dianjurkan jangan semena-mena, apalagi kayak menendang dupa segala macamnya, karena masyarakat sekitar di sana masih percaya itu seperti itu. Jadi pernah kejadian juga ada orang yang semena-mena, dia kayak mungkin tidak sengaja, cuman emang dari awal dia masuk udah rusuh lah seperti itu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dari awal kita ke sana hingga akhir kita ke kos, dia diikutin bau melati seperti itu. Jadi ya kalau bisa jangan semena-mena lah. Kita harus menghormati budaya leluhur sana seperti itu ya. Jadi ini adalah 4 notes yang sekiranya penting untuk kita siapkan, terutama bagian tantangan hingga memanajemen waktu seperti itu. Jadi kita nanti belajar dari pengalaman. Karena kalau soal teori mungkin memanajemen waktu ya, teorinya adalah
30 menit belajar, 5 menit istirahat, 30 menit belajar, seperti itu. Cuman kalau belum dipraktekkan, kita belum tahu, seperti itu. Sama, manajemen uang, kalau belum kita bokeh, belum kita miskin banget, kita nggak tahu, seperti itu. Lalu keunggulan, ya ini saya bilang di sini saya pembukaan, di sini lagi ada acara pembukaan, dan di sini saya ada rasa kebanggaan sendiri karena bisa membawa alma mater UMKT di Universitas Amikom. Nah, Universitas Amikom ini sebenarnya bergerak di bidang industri kreatif. Jika kalian pernah menonton film Battle of Surabaya, yang dimana itu battle-nya apa tuh animasi di tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, itu tuh jadi produser animasi di Indonesia rata-rata lulusannya dari Amikom. Atau enggak bahkan mereka memproduksi animasi juga di Universitas Amikom. Jadi ini termasuk universitas yang besar, cuman di bidang IT dan industri kreatif seperti itu. Nah, di sini jadi ini yang menghadiri bukan mahasiswa. Mungkin biasa ya kalau kita misalnya berorasi segala macam yang hadir kan mahasiswa ya udah gitu kan. Cuman ini yang hadir adalah para dosen, guru-guru besar sama rektor juga seperti itu. Jadi ya ini pengalaman pertama saya juga dan ya agak gugup karena kita harus berbicara di depan guru-guru besar. Ini saya memperkenalkan diri, memperkenalkan universitas saya seperti apa, background-nya seperti apa, hingga budaya yang ada di Kalimantan Timur seperti apa, seperti itu. Lalu di sini adalah saya berkenalan dan berfoto dengan rektor. Jadi sebenarnya rektornya Amikom ini termasuk orang hebat karena beliau juga memproduksi berbagai animasi hingga ke luar negeri, jadi banyak kerjasamanya. Sehingga beliau ini tidak pernah ada di kampus. Nah, karena kita termasuk angkatan pertama mahasiswa merdeka ini, jadi beliau menyempatkan diri berada di kampus. Jadi sebenarnya saya termasuk mahasiswa yang beruntung karena tidak semua mahasiswa Amikom bisa melihat beliau seperti itu. Bahkan jika wisudanya saja, itu yang hadir belum tentu beliau bisa wakilnya karena beliau sering kerja dinas di luar negeri seperti itu. Lalu mungkin sekian dari saya untuk sharing apa yang harus disiapkan dengan apa yang saya lakukan di sana. Nah, jika nanti kalian ada yang ingin bertanya seperti Bang di sana tipsnya gimana, bisa langsung di diskusi kolom chat atau enggak bisa langsung raise hand angkat tangan seperti itu ya. Selanjutnya saya ingin mensosialisasikan mengenai kewirausahaan. Ini saya juga mengikuti program baru dari MBKM yaitu adalah kewirausahaan. Di sini. Nah, jadi ini adalah di mana jika kita punya usaha, mungkin usaha kecil-kecilan ya, seperti cuci sepatu atau enggak usaha masih open order kayak usaha makanan, cuman kita harus open order dulu atau enggak usaha yang masih di rumah. Nah, jika kita ingin mengembangkannya keluar, mengembangkannya ke yang lebih besar, mungkin jadi usaha mikro atau usaha kecil, bisa kita ini program baru ini yaitu kesejahteraan Kemendikbud PMW namanya, kewirausahaan. Nah, ini caranya gimana? Jadi dia ada link masuk sebagai mahasiswa. Nah, karena nanti ini daftar ini yang sekiranya seperti tampilannya perguruan tinggi segala macam, nama lengkap, program studi, ini udah otomatis nanti. Gitu. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar. Kebetulan saya sudah mendaftar, jadinya seperti ini. Ini karena sebelum proposal, jadi nanti timeline-nya adalah ketika kita mendaftar akun, kita harus mengajukan proposal, tambah usulan. Nah, kita harus mengajukan proposal yang dimana proposal tersebut harus kita kumpulkan mahasiswa UMKT. Nanti dari mereka seleksi kira-kira mana yang terbaik, mungkin ada kuotanya yang memenuhi kuota mana, dan yang memenuhi kategori dan kriterianya. Nanti jika sudah, ya langsung kita bisa kita langsung sesuai RAB kita seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya ingin bergerak di bidang kuliner, jadi saya membuat
kemarin juga kan saya ada mata kuliah Technopreneurship di semester 6. Lalu saya dan kelompok melakukan makanan di pasar Ramadan dan alhamdulillah semuanya laris, setiap hari sold out. Oleh karena itu saya ingin mengembangkannya lagi. Jadi jangan hanya cukup di pasar Ramadan, saya ingin membuka store offline-nya seperti itu. Jadi dari program ini harapannya saya kelompok saya lulus, lalu saya mendapatkan dana dari Dikti yang dimana saya bisa mengembangkan usaha saya di bidang makanan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, buat stop share. Nah, ya untuk mahasiswa lainnya jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di kolom chat atau angkat tangan langsung open mic seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Nalen. Mungkin Bang Nalen disampaikan sedikit tentang biayanya. Ya. Tadi sudah belum ya? Tadi saya tinggal sholat soalnya. Mungkin maksudnya yang dibiayain itu apa aja gitu. Mulai dari transportnya, kan kalau kita dari Samarinda misal ke Jogja nih ya, di situ ada transport itu ada nanti lokal gitu ya, maksudnya yang travel gitu. Terus ada tiket pesawat, terus ada biaya kos di sana, biaya makan, biaya SPP dan lain-lain. Nah itu coba diinfokan sedikit ke teman-temannya. Ya, terima kasih Bu Anis untuk biaya. Pertama untuk biaya transportasi ya, pesawat tentunya kan. Itu kita dibiayain dari Dikti. Tapi caranya seperti apa? Caranya adalah kampus tujuan. Kita berkoordinasi ya, kampus tujuan berkoordinasi dengan agen tiket yang dipilih oleh Dikti, lalu langsung memesan tiket kepada kita seperti itu. Jadi kita hanya tinggal submit tanggal, kita mau berangkat kapan, mereka mengurus ke agen mengurus ke Dikti, lalu dapat tiketnya seperti itu, Bu. Oke, berarti memang semuanya itu all in 100%, semua biaya itu didanai oleh Kampus Merdeka Dikti ya, teman-teman, oleh LPDP. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada 2 di kolom chat. Assalamualaikum Bang, izin bertanya, kalau misalkan kita sebelumnya dapat beasiswa di kampus, apakah tetap bisa ikut pertukaran mahasiswa ini? Oh, tetap bisa, karena ini di luar program beasiswa ya. Muklis Iksanto, Mas Muklis. Jadi semoga nanti bisa ikut mendaftar. Ini bukan program beasiswa, jadi tetap bisa ikut mendaftar. Terus yang kedua, Assalamualaikum dari Bang Mas Andre Safardiansa. Assalamualaikum Bang, izin bertanya, sebelum mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, alur pendaftaran seperti apa? Berkasnya apa aja yang perlu disiapkan? Oke, nanti setelah ini saya informasikan sedikit untuk buku panduannya ya, di situ ada berkas-berkas apa yang harus disiapkan. Terus ini terbuka untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 6. Berarti semester depan adalah semester 3 sampai semester 7. Itu boleh semua mendaftar ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum saya share screen untuk buku panduannya. Silahkan yang mau bertanya, atau mau ditunggu dulu sambil saya baca ini, informasikan. Oke, jadi di sini ada buku panduannya ya. Nah, ini adalah buku panduan kampus program pertukaran mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka. Semboyannya adalah bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, apa sih itu? Tadi seperti yang dikatakan Mas Nalen, kita kuliah di program di kampus lain gitu ya. Mudahnya kita kuliah di universitas lain seperti itu. Jadi di program pertukaran mahasiswa ini, ini merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester dari satu pulau ke pulau lainnya, guna memberikan pengalaman kebinekaan melalui keikutsertaan dalam modul Nusantara, mata kuliah, dan berbagai aktivitas terkait yang dapat memperoleh pengakuan kredit hingga 20 SKS. Nah, jadi program ini itu nanti kalian akan mengikuti program, ada modul Nusantara, mata kuliah, dan juga kegiatan lainnya yang akan diakui sebesar 20 SKS. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus ini harus
antar pulau. Jadi kalau Kalimantan harus di luar Kalimantan, tidak boleh yang di dalam Kalimantan, seperti itu. Jadi misalnya di Samarinda harus ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, seperti itu, ke Bali, ke Papua, seperti itu. Di sini diakui 20 SKS. Nah, 20 SKS ini nanti masuk ke SKS wajib kalian yang 144. Nah, jadi bukan berarti misalnya di sekalian berarti semester depan itu semester 3 gitu ya. Berarti kan nanti kalau semester mata kuliah yang di semester 3 itu ditempuh di universitas lain. Berarti nanti yang mata kuliah yang di prodi itu tidak diakui. Nah, itu tidak. Nah, jadi jika kalian nanti kuliah di tempat lain, itu yang di prodi UMKT itu tetap terakui. Seperti punyanya Mas Nalen tadi. Mas Nalen di Amikom itu belajar tentang IT gitu ya, tentang bagaimana mendesain suatu startup online IT, pokoknya yang berhubungan dengan IT atau teknologi informasi seperti itu. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di prodi. Yang di prodi ini Mas Nalen ini belum ngambil apa nih? Oh, ternyata di sana Mas Nalen tadi belajar tentang AI atau artificial intelligence gitu ya. Berarti nanti yang di sini akan kami samakan dengan mata kuliah sistem kendali kontrol mungkin. Nah, jadi nanti nilai AI yang didapat dari Amikom itu A, berarti otomatis nilai yang ada di prodi yang tadi sistem kendali kontrol tadi otomatis juga akan A seperti itu. Nah, jadi dia dikonversikan, disamakan seperti itu. Nah, di sini Kampus Merdeka itu bukan kita mencari, kalau di sini nama mata kuliahnya proses manufaktur. Berarti nanti di luar saya juga harus dapat yang proses manufaktur. Nah, tidak seperti itu. Jadi boleh bebas. Nah, ini tujuannya adalah biar mahasiswa ini ruang lingkupnya itu lebih banyak gitu. Jadi anak teknik mesin bukan hanya mengerti tentang mesin bubut, mesin las, dan lain sebagainya, tapi juga mempunyai ilmu tambahan. Seperti katanya Mas Menteri kita, Mas Nadiem, Pak Nadiem, seperti itu ya. Kalau kita berenang itu misalnya, kita tidak hanya bisa berenang di kolam renang kita saja. Nah, jadi misalnya kita di rumah punya kolam renang, kita bisa yang berenang ya udah di kolam renang aja. Karena apa? Karena daerah atau zona nyaman kita adalah kolam renang kita itu. Sedangkan saat kita disuruh berenang di laut, kita tidak bisa. Karena di laut itu berombak gitu ya. Ada kapal, ada penghalang kapal lewat, ada mungkin sampah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah gunanya sih pertukaran mahasiswa ini. Jadi kita harus kita keluar dari zona nyaman kita. Seperti kata Mas Nalen tadi, kalau di UMKT absen itu bisa sesuka-sukanya, gitu ya. Sampai nanti dosennya udah pulang gitu masih bisa absen. Nah, itu tergantung ke mahasiswanya. Dia pura-pura, Bu, maaf tadi saya lupa absen, akhirnya ke prodi untuk absen. Nah, kalau di kampus lain itu tidak bisa. Dosen masuk kelas, yang dihitung adalah jamnya adalah batasannya dosen masuk kelas. Dosen masuk kelas sudah 5 menit sampai 10 menit, itu proses absen. Lewat dari itu, walaupun kalian masuk, tapi sudah lewat dari 10 menit, maka dianggap tidak hadir. Jadi tidak bisa absen. Seperti itu. Nah, itu adalah tadi, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita challenge diri kita, ayo kita berani, kita pasti bisa gitu. Nah, jadi tadi alhamdulillah, terima kasih tadi Mas Nalen berani naik panggung gitu ya, itu adalah nilai plus untuk kita gitu, karena kita berarti nanti di Amikom itu orang-orang tahu bahwa di Kalimantan Timur di Samarinda itu ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan mahasiswanya itu berani loh untuk tampil di depannya orang gitu. Jadi sebagai lulusan sarjana nanti itu udah terakui, bukan hanya gini, jangan sampai kita jadi lulusan yang gini, dia dari misalnya Mas Nalen dari mana? Dari UMKT. Oh, UMKT itu lulusannya jelek nih. Dia disuruh ngomong aja belibet, ditanyain A jawabnya sampai C sampai D dan itu nggak nyambung. Kayak gitu kan tidak bagus ya. Tapi kalau image kita itu bagus, dari lulusan mana Mas Nalen? Dari UMKT. Terus tuh kalau image-nya bagus kan, UMKT, oh dari UMKT itu bagus loh, mahasiswanya berani tampil, mahasiswanya kalau ditanya itu tegas, benar kayak gitu. Nah, jadi kita men-challenge diri kita untuk keluar dari zona nyaman untuk menunjukkan bahwa kita tuh bisa seperti itu. Nah,
Di sini ada komposisi pengambilan SKS-nya ya. Jadi di sini ada wajib modul Nusantara ini sebanyak 4 SKS. Nah, ini nanti akan diambil di PT penerima, yaitu seperti Mas Nalen tadi itu dilakukannya di Amikom. Nanti di sana ada keliling Jogja gitu ya. Tadi ada membatik, ada ke pantai, bersih-bersih pantai gitu kan. Terus ada jalan-jalan, nah seperti itu. Ini modul Nusantara, ini wajib 4 SKS. Lalu ada SKS mata kuliah 10 sampai 16. Nah, ini di PT penerima, tadi misalnya Mas Nalen itu 10 SKS-nya Mas Nalen ngambil di Amikom, lalu 6 SKS-nya ngambil di UMKT. Nah, jadi nanti misalnya teman-teman mau ikut, bisa dipilih antara dua ini. Nah, seperti kalau yang modul Nusantara ini wajib 4 ya. Jadi misalnya Mas Dodi angkatan 2021 itu mau ikut nih PMM gitu ya. Jadi nanti boleh 16 SKS-nya full misalnya mau ngambil di UGM, full 16 SKS di UGM. Nah, tapi boleh juga di UGM itu 10 SKS aja, lalu 6 SKS-nya itu di mata kuliah di UMKT. Nah, tapi kalau di UMKT ini kan daring, kita bisa dari Zoom, bisa dari open learning, seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Nanti kalau yang dari UMKT dari Prodi misalnya masih ngambil 6 SKS dari sini, itu tidak perlu takut, nanti kita akan menyesuaikan seperti itu. Sehingga didapatkan total maksimumnya 20 SKS. Nah, jadi ini nanti tenang aja, tidak mengulang semester 3 lagi. Jadi semester 3-nya itu terakui. Jadi bukan mengambil ulang nantinya, tapi ya udah yang udah dilaksanakan di luar prodi itu tetap terakui untuk menggantikan nilai-nilai yang ada di prodi, seperti itu ya. Nah, ini manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Nah, di sini tentunya mendapatkan pengalaman baru terkait nilai-nilai keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa. Seperti Mas Nalen tadi tahu jadi suku adat, budaya adatnya di Jogja bagaimana, terus di sana kepercayaannya bagaimana, seperti itu. Dan ingat, kita tidak boleh sombong, tidak boleh tidak percaya. Jadi percaya aja gitu ya. Walaupun kita kan harus, pokoknya Islam itu kan tidak boleh percaya tahayul, tidak boleh percaya mitos. Nah, tapi orang Jawa masih menghormati itu, dan kita mau tidak mau tetap juga harus ikut menghormati, seperti itu. Lalu mendapat kesempatan untuk merefleksikan nilai kebangsaan dan kebinekaan. Tadi sudah disampaikan Mas Nalen semuanya. Lalu kalau untuk biayanya seperti itu, nanti kalian itu akan mendapatkan potongan UKT. Nah, jadi nanti atau biaya kuliah gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya biaya kuliahnya 3 juta, maka nanti biasanya 1.500.000 atau 2 jutanya akan diberikan potongan seperti itu. Nanti ini akan disesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak membayar full lagi, anggaplah beasiswa gitu ya. Jadi UKT-nya nanti akan terpotong seperti itu. Terus dapat biaya transportasi berupa tiket pesawat PP, keberangkatan dan kepulangan, dana kedatangan dan kepulangan untuk mahasiswa. Nah, ini ibaratnya kayak travel tadi dan lain-lain, seperti itu. Ini biaya rapid, jika masih ada rapid, seperti itu ya, sesuai dengan peraturan perjalanan. Biaya hidup dan akomodasi, mulai dari makan, rumah, seperti itu ya. Internet, seperti itu semuanya nanti akan dibiayai, seperti itu. Nah, terus ada biaya asuransi kesehatan atau BPJS. Nah, ini biasanya kan kita sudah punya ya, kalau BPJS sudah memang udah terdaftar gitu di keluarga, seperti itu. Itu manfaatnya bagi mahasiswa. Terus persyaratannya apa aja? Tadi ada yang bertanya mengenai persyaratan gitu ya. Yang pertama, mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti. Nah, insya Allah kalau sampai sekarang kalian masih aktif, punya NIM, masih bisa gitu ya. Terus belum pernah mengikuti PMM 1 dan atau tidak sedang terdaftar aktif dalam program Kampus Merdeka yang lain. Jadi harus free. Jadi kayak Mas Nalen ini tidak bisa lagi ikut karena Mas Nalen sudah ada di PMM 1 seperti itu. Terus tidak pernah dikenai sanksi akademik dan non-akademik, tidak bermasalah. Ya, baik itu di dalam prodi ataupun di luar prodi, seperti itu. Memiliki surat izin dari PT pengirim, nanti surat izinnya ini
sudah ada formulirnya di Mbak Ayu, nanti bisa menghubungi Mbak Ayu untuk meminta surat izin, dan juga nanti diteruskan ke BAA, jadi nanti dari perguruan tinggi tanda tangannya. Lalu mendapatkan izin orang tua atau wali, nah nanti ada formulirnya juga, nanti ada di Mbak Ayu juga, bisa diisi bagi yang mau ikut. IPK-nya minimal 2,75. Jadi mohon maaf untuk IPK yang di bawah 2,75 tidak bisa ikut program Kampus Merdeka. Jadi IPK yang di atas 2,75 baru bisa mengikuti. Punya KTP aktif, lalu punya rekening ya untuk BRI dan juga BSI, tapi untuk BSI ini hanya untuk yang daerah Aceh. Jadi yang harus BRI seperti itu. Diutamakan memiliki asuransi berupa BPJS atau KIS, lalu sudah vaksin COVID minimal 2 kali, seperti itu ya. Jadi sudah vaksin COVID minimal 2 kali, lalu bersedia mentaati seluruh ketentuan PMM2 dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan PMM2. Nah, jadi yang saya garis bawahi ini IPK yang mau daftar dicek dulu IPK-nya apakah sudah di atas 2,75 dan tidak pernah bermasalah baik di dalam prodi ataupun di luar prodi, seperti itu. Jadi kalau bermasalah kenapa? Untuk teman-teman mahasiswa yang bermasalah tidak mungkin kita kirim keluar, karena kalau dikirim keluar nanti bisa bikin malu gitu, bikin malu diri sendiri, bikin malu keluarga, dan tentunya bikin malu universitas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon di introspeksi diri, diingat saya berperilakuan baik tidak ya, seperti itu. Lalu IPK saya udah di atas 2,75 belum ya, seperti itu. Nah di sini untuk persyaratannya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang pendaftarannya itu ya sampai di akhir Mei kalau tidak salah, 30 Mei sepertinya. Jadi segera saja diurus jika mau ikut mulai dari hari ini, besok gitu ya, sampai tanggal 30 Mei itu diurus ke prodi nanti dan disiapkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di websitenya seperti itu untuk mendaftar. Nanti untuk buku panduannya ini saya akan share di grup mahasiswa, jadi nanti bisa dibaca gitu ya, apa saja yang harus dilengkapi, yang harus disiapkan, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk kepada saya atau kepada Mas Nalen, saya persilahkan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Untuk IPK-nya itu Bu, itu IPK untuk semester yang terakhir kita jalan itu ya Bu, semester 4 ini ya? Ya. Ini IPK itu adalah semuanya, mulai dari semester 1. Kalau kalian itu ngeprint transkrip, nah itu nanti ada di situ IPK-nya. IPK-nya itu adalah kumulatif ya semuanya. Kalau sekarang semester 5 berarti IPK mulai dari semester 5 sampai sampai semester IPK mulai semester 1 sampai semester 5 seperti itu. Terus di sini ada Mas Dodi tanya, Assalamualaikum, izin bertanya mengenai nilai dan IP semester jika mengikuti program Kampus Merdeka seperti apa? Apakah sesuai SKS yang kita daftarkan di kampus? Nah iya, jadi nanti ini tadi yang saya bilang mungkin nanti ada konversi sedikit perbedaan. Misalnya di PT penerima itu 3 misalnya proses manufaktur gitu ya. Kalau di prodi kita kan 2 SKS saja. Tapi misalnya di PT penerima itu 3 SKS, ya itu dianggap sama gitu. Jadi memang kalian nanti akan membuang 1 SKS karena tadi di sana 3, di sini 2 gitu ya. Cuma nanti nilainya itu akan dianggap sama. Misalnya di sana nilainya A, berarti di prodi juga nilainya A. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak rugi, insya Allah tidak akan rugi seperti itu. Baik, tadi Mas Abdul Rasid ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya mau izin masuk Bu. Ada Bu untuk SKS itu kan kalau kita di luar itu dapat SKS, berarti SKS yang di UMKT itu hilang gitu Bu ya? Apa diganti di semester lain gitu Bu? Atau dari UMKT pas di semester 4-nya kita ditambah SKS-nya misalnya 20 jadi 22 gitu Bu. Untuk yang untuk di semester 3 kan kita misalnya pergi ke Kampus Merdeka, otomatis kan kita
yang SKS yang saat ini hilang gitu Bu, nggak kita pelajari, tapi yang kita pelajari di yang kampus Merdeka gitu Bu. Ini gimana Bu? Nah, yang semester 3 SKS-nya Bu. Ya. Itu aja Bu. Oke, nah itu ya itu tadi itu nanti semua akan diakui gitu ya Mas Rasid ya. Jadi nanti misalnya tadi misalnya kayak Mas Nalen gitu ya. Di Amikom tadi 20 SKS nih misalnya. Udah 20 SKS itu langsung menutup 20 SKS di prodi seperti itu. Jadi dia tidak ada rugi. Jadi misalnya di sana 20 SKS tapi nanti kembali lagi ke prodi ngambil lagi 20 SKS yang tertinggal itu tidak. Jadi tidak ada tertinggal di sini ya. Tidak ada istilah tertinggal, malah nanti bisa menutupi. Jadi mungkin nanti di sana itu mata kuliah semester 3 nih. Tapi ternyata kok di SKS kita dia itu mata kuliah semester 5. Nah, berarti ya nanti yang semester 5 nanti Mas Rasid tidak usah ngambil lagi. Karena kan sudah diambil nih di semester yang di kampus Merdekanya, nah, kayak gitu. Nah, jadi dia bisa menutupi. Nah, jadi tidak ada SKS terbuang, tidak ada SKS tertinggal, itu tidak ada. Semuanya sudah ditutupi. Gitu. Gimana Mas Nalen? Ya Bu, ini menanggapi pertanyaannya si Rashid ya. Nah, jadi emang lebih enaknya, bukan lebih mudahnya itu prosedurnya adalah nanti pihak sana akan pihak kampus tujuan ya, kampus tujuan kita tuh akan memberi kita list mata kuliah yang bisa kita ambil. Karena besok semester ganjil, jadi mereka akan membuka dari semester 1 hingga semester 7, semester ganjil-ganjil semua itu mata kuliah apa aja yang tersedia. Biasanya karena luring, karena misalnya kita ke kampus sana, itu tuh udah semuanya itu tersedia. Tinggal kitanya memilih apa mata kuliahnya. Malah dari situ kita tinggal mungkin kita bisa konsul ke dosen pembimbing. Ya seperti itu. Kalau kayak saya kemarin konsul kepada Bu Anis selaku dosen pembimbing saya. Konsul mata kuliah apa yang sekiranya bisa saya ambil dan menggantikan semester sekarang, semester ganjil sekarang seperti itu. Jadi ada itu mata kuliah yang saya ambil juga tuh menggantikan semester yang saya ambil juga di sini. Lalu untuk menutupi kekurangan, misalnya kita ada mata kuliah MKDU, ya udah kita ambil aja mata kuliah MKDU di sini secara daring seperti itu sih. Jadi nggak ada SKS terbuang, semuanya tuh mengkonvert saja. Mengkonvert Ya. itu dalam artian mengubah. Mungkin apa namanya di sana belajarnya nama mata kuliahnya mungkin beda. Kayak ini kan saya belajarnya teknologi sensor. Nama mata kuliah itu teknologi sensor, tapi belajarnya apa? Belajarnya Arduino, belajarnya komponen-komponen robotik. Berarti konvertnya adalah mata kuliah mekatronika saya seperti itu. Contohnya ya. Itu Mas Rasid. Emang berarti yang tidak bisa ditinggalkan adalah MKDU ya. Berarti nanti tetap ada MKDU itu harus tetap diambil di prodi seperti itu. Untuk sisanya nanti diambil di PT penerima. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya lagi Bu, itu kan untuk penerima rekeningnya BRI sama BSI. Cuman kalau saya lihat di situsnya Bu, BSI-nya itu untuk regional Aceh, itu gimana ya Bu? Ya berarti kan tadi saya sudah bilang ya, wajib BRI berarti, tidak bisa BSI. Berarti wajib punya BRI rekeningnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelum kita tutup. Jadi nanti silakan diakses mendaftar di kampus Merdeka gitu ya. Nanti ketik aja di Google kampus Merdeka, baru nanti di situ ada daftar gitu. Nanti diikuti langkah-langkahnya sebagai mahasiswa, diupload dokumen-dokumen yang diminta seperti itu, baru nanti dipilih programnya adalah program pertukaran mahasiswa seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada mungkin kita sudahi ya. Jadi nanti kalau mau mendaftar bisa langsung ke prodi untuk meminta tadi yang formulir surat izin, terus surat izin orang tua seperti itu dan lain-lain. Karena nanti yang memberikan izin adalah dari pihak prodi. Silakan Mas Rasid.
seandainya data-data yang ada di data diri UMKT itu ada yang salah, itu gimana Bu ya? Mungkin agak susah sih Bu ya untuk kita mengubah, agak lama juga. Jadi gimana Bu? Oke. Seperti itu Bu. Oke, jadi misalnya ada data yang ada data berbeda gitu ya, mungkin tanggal lahir atau tempat lahirnya berbeda gitu dari data dikti dan data kita gitu, itu langsung saja ke BAA. Nanti yang BAA akan memberikan informasinya gitu, apakah mau maksudnya diabaikan dulu atau mau langsung diperbaiki gitu, nanti BAA yang akan bantu menginformasikan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya harap teman-teman mau berangkat ya, terutama yang angkatan 2021, itu semoga nanti berminat untuk mendaftar. Nah, itu nanti silahkan mendaftar. Kemarin sudah ada 2 mahasiswa yang menghubungi saya berminat, yaitu ada Mas Dodi dan Mas Abdul Rasid. Jadi semoga nanti lancar untuk proses mendaftarnya, dan semoga teman-teman yang lainnya juga ikutan gitu, bisa ikutan mendaftar. Tadi ada yang bertanya tadi, semoga diteruskan gitu untuk coba mendaftar. Tadi ada Mas Muklis Iksanto, ada Andre Safardiansa, seperti itu. Jadi nanti silahkan dicoba untuk mendaftar, terus berikan yang terbaik. Jadi nanti kenapa kok itu yang menyetujui prodi dulu? Karena saya akan lihat apakah anak ini bisa gitu untuk daftarkan. Maksudnya gini tadi, yang saya utamakan adalah yang tidak bermasalah, itu yang saya garis bawahi ya. Karena saya tidak mau ambil resiko saya mengirim anak yang bermasalah, dalam artian mungkin dia malas kuliah, atau bukan tidak pintar. Kalau pintar itu adalah relatif, selama kita ingin belajar pasti kita akan menjadi pintar. Tapi kalau paham itu yang susah gitu ya. Kalau di prodi sendiri aja dia tidak pernah masuk kelas, tapi dia minta untuk kuliah di luar, itu tidak akan saya kirim. Saya informasikan dari sekarang, yang seperti itu tidak akan saya kirim, karena saya takutnya nanti di sana dia juga jadi tidak belajar gitu, tidak ke kampus, tapi malah jalan-jalan. Nah, itu yang saya takutkan gitu ya. Sehingga nanti saya akan dipanggil oleh Pak Rektor, kenapa kok mahasiswa ini? Karena ini laporannya nanti langsung ke Rektor, laporannya langsung ke Kemendikbud, seperti itu ya. Jadi nanti yang dipanggil pasti saya, seperti itu. Misalnya tadi Mas Dodi nih jadi daftar, ternyata Mas Dodi di sana tidak kuliah, malah dia mengambil kesempatan ini hanya untuk jalan-jalan gitu kan. Saya yang dipanggil, kenapa kok Dodi dari UMKT ini tidak pernah hadir, kok nilainya itu E, seperti itu. Jadi nanti saya menghindari yang seperti itu, saya tidak mau ambil resiko. Jadi mahasiswa yang bermasalah tidak akan saya bolehkan untuk mendaftar, tapi insya Allah mahasiswa yang baik-baik saja, yang bisa mengikuti alur perkuliahan yang sesungguhnya, itu akan saya kirim untuk mendaftar, seperti itu. Baik, mungkin itu saja jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih Mas Nalendro sudah sharing. Nanti untuk teman-teman yang mau ditanyakan kembali, bisa menghubungi Mas Nalen, menghubungi via chat WA, atau mungkin kalau di telepon terlalu ribet gitu ya, banyak telepon gitu. Jadi di WA bisa nanti tanya ke Mas Nalen, atau bisa langsung ke prodi, bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Nalen. Mas Nalen ini sering di prodi, seperti itu. Jadi nanti semoga banyak yang mendaftar dan juga bisa membanggakan untuk nama prodi S1 Teknik Mesin UMKT. Terima kasih atas kehadiran kesemuanya, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di offline di kampus prodi S1 Teknik Mesin UMKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.